Aku terjebak dalam kisah terlarang yang tak bisa kulupakan. Halo, namaku Ayu, usiaku 36 tahun. Aku lahir dan besar di Surabaya, tapi perjalanan hidup membawaku jauh dari hiruk-pikuk kota. Selama bertahun-tahun aku mencari seseorang yang bisa benar-benar mengisi hatiku. Banyak pria datang dan pergi, meninggalkan jejak singkat yang tak bertahan lama. Hingga akhirnya aku bertemu dengan Raka, pemuda sederhana dari sebuah desa kecil bernama Trowulan, di Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempat tinggalku. Pertemuan itu awalnya terasa biasa, namun tatapan matanya yang polos justru menyalakan api di dadaku. Meski usianya masih 18 tahun, setengah dari usiaku, ia membuatku merasa muda kembali. Bentuk tubuhnya yang segar dan cara bicaranya yang jujur seperti anugerah yang dikirimkan langsung oleh takdir. Tak butuh waktu lama hingga aku menerima lamarannya. Kami menikah sederhana, di hadapan keluarga dan beberapa kerabat dekat. Aku tahu, banyak orang mungkin menganggap keputusan itu nekat, mengingat perbedaan usia kami begitu jauh. Namun, hatiku tak bisa lagi menunggu. Aku sudah lelah dengan malam-malam panjang penuh pesta dan hubungan yang hanya sekadar persinggahan. Raka memberiku ketenangan yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ibunya, Dewi Handayani, seorang wanita cantik berusia 38 tahun, menyambutku dengan ramah pada pertemuan pertama. Saat itu, sebuah kejadian tak terduga membuat pipiku bersemu. Menurut kebiasaan setempat, kami saling bersentuhan pipi 3 kali sebagai tanda hormat. Namun pada sentuhan terakhir, tanpa sengaja bibir kami bersentuhan. Dewi sama sekali tidak menunjukkan kegugupan, ia hanya tersenyum hangat dan berlalu menuju dapur, seakan tidak ada yang terjadi. Tapi aku, tubuhku kaku bagai tersambar petir, sulit mengendalikan rasa gugup yang tiba-tiba merayap. Aku tak tahu saat itu, bahwa insiden kecil itulah yang akan membuka pintu menuju cerita paling rumit dalam hidupku. Saat kami membawa berbagai hadiah untuk keluarganya, aku masih diliputi pertanyaan, apa sebenarnya yang menantiku di rumah itu? Apakah mereka akan menerimaku sepenuhnya, atau justru menyimpan rahasia yang belum siap aku hadapi? Hari itu langit Trowulan terlihat pucat, awan menggantung berat seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Aku dan Raka tiba di rumah orang tuanya setelah perjalanan panjang. Rumah itu sederhana, berdinding kayu jati tua dengan halaman luas tempat ayam dan itik berkeliaran bebas. Meski tampak biasa saja, entah mengapa suasana di sana begitu kental, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding. Aku berusaha menenangkan diri. Aku tahu, kunjungan ini penting. Di budaya desa Jawa, restu keluarga adalah segalanya. Aku harus menunjukkan rasa hormat kepada mertuaku, terutama kepada ayah Raka yang dikenal keras dan sering mabuk tua. Tapi pikiranku terus kembali pada sosok Dewi Handayani. Kecantikannya memancarkan aura yang sulit kuabaikan, meskipun aku berusaha menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai berkelebat di kepalaku. Kami disambut dengan senyum hangat. Dewi memelukku erat, seakan sudah lama mengenalku, lalu segera membantu Raka membongkar barang-barang hadiah yang kami bawa, kain batik, kue kering, dan beberapa botol minuman mahal. Ayah Raka, yang dipanggil warga sekitar dengan sebutan Pak Darmo, berdiri di teras dengan tatapan kosong. Napasnya berbau alkohol, membuatku makin ragu apakah aku bisa membangun hubungan baik dengannya. Malam itu kami duduk bersama di ruang tamu besar yang dipenuhi kerabat dan tetangga. Lampu minyak memberi cahaya kekuningan, menciptakan suasana intim sekaligus penuh tekanan. Setiap kali gelas arak desa diangkat, semua orang bersulang. Aku, meski sudah jarang minum sejak menikah, mencoba mengikuti tradisi itu demi menghormati keluarga. Anehnya, setiap kali aku mengangkat gelasku,
Dewi juga melakukan hal yang sama, dan kami saling bertukar senyum tipis. Aku mulai menyadari sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan kedekatan kecil itu. Bahkan Raka tampak senang melihatku bisa akrab dengan ibunya. Namun di dalam diriku, perasaan aneh terus tumbuh. Seolah setiap tawa dan tatapan Dewi menyimpan pesan rahasia yang hanya aku yang bisa mengerti. Di tengah riuhnya pesta sederhana itu, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada sekadar kunjungan keluarga. Perjalanan ke Trowulan bukanlah keputusan yang kuambil begitu saja. Sejak awal pernikahan, keluarga Raka jarang berkunjung ke Surabaya. Mereka hanya datang sekali saat resepsi sederhana kami berlangsung. Setelah itu, hubungan kami dengan keluarganya lebih sering terbatas pada telepon singkat atau pesan yang jarang sekali kubalas. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus menunjukkan rasa hormat dengan mendatangi rumah mereka. Raka sendiri beberapa kali menyarankan agar kami berkunjung, terutama karena ibunya sering mengeluh lewat pesan bahwa ia merindukan putranya. Aku, dengan alasan pekerjaan dan lelah perjalanan, selalu menunda. Namun kali ini berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke sana, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kewajiban. Bayangan wajah Dewi saat pertama kali bertemu terus menghantui pikiranku. Tatapan matanya yang lembut, sikapnya yang keibuan, tapi sekaligus memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Aku juga tahu, desa itu bukan hanya sekadar tempat tinggal keluarga Raka. Trowulan menyimpan kisah-kisah lama, legenda tentang cinta terlarang dan perselingkuhan yang berakhir tragis. Orang-orang menyebut tanah itu penuh berkah sekaligus kutukan. Saat aku mendengar cerita itu pertama kali, aku hanya menertawakannya. Tapi kini, setelah mengalami kejadian kecil yang membuat bibirku menyentuh bibir Dewi, aku mulai bertanya-tanya apakah semua itu benar adanya. Raka tampak begitu gembira selama perjalanan. Ia terus berceloteh tentang sawah masa kecilnya, sungai tempat ia dulu berenang, dan pohon jati raksasa yang menjadi saksi banyak kenangan desa. Aku mendengarkannya sambil tersenyum, tapi dalam hati, aku lebih sibuk dengan pikiranku sendiri. Ada getaran aneh yang membuat tubuhku gelisah. Ketika mobil kami akhirnya berhenti di depan rumah tua itu, aku merasakan detak jantungku berlipat ganda. Bukan karena gugup bertemu mertua, tapi karena aku tahu, di balik dinding kayu rumah itu, sesuatu menungguku. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh perjalanan hidupku. Malam pertama di rumah keluarga Raka menjadi awal dari sesuatu yang sulit kulupakan. Setelah acara makan besar usai, para tamu perlahan pulang, menyisakan kami sekeluarga. Rumah itu terasa lebih sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari halaman dan sesekali lolongan anjing kampung dari kejauhan. Aku menuju kamar mandi kecil di belakang rumah untuk membersihkan diri. Kelelahan perjalanan membuat tubuhku terasa berat, dan aku ingin segera merasakan segarnya air. Kamar mandi itu sederhana, berdinding semen kasar, dengan pancuran air yang deras keluar dari pipa tua. Aku melepas pakaian dan membiarkan air dingin membasuh seluruh tubuhku, mencoba menenangkan pikiran yang masih penuh dengan campuran rasa gugup dan rasa ingin tahu. Namun tiba-tiba, di balik suara derasnya air, terdengar suara halus yang memanggilku. "Mau ku bantu, Nak?" Itu suara Dewi. Tubuhku seketika menegang. Aku bahkan tidak sadar sejak kapan ia berdiri di pintu. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan yang menusuk ke telinga. Aku berusaha menjawab dengan nada biasa, meski suaraku terdengar bergetar. "Tidak usah, Bu, saya bisa sendiri." Namun sebelum aku sempat melanjutkan, langkah kakinya mendekat, dan aku merasakan sesuatu yang asing tapi juga begitu familiar, sentuhan tangannya di punggungku.
Ia membawa sehelai sabut kelapa yang biasa dipakai orang desa untuk menggosok tubuh, dan mulai membersihkanku seolah-olah aku masih anak kecil. Sensasi itu membuatku terhanyut. Ada kehangatan dalam setiap gerakan tangannya, kehangatan yang mengingatkanku pada masa kecil, tapi bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih dewasa, lebih berbahaya. Aku memejamkan mata, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebiasaan desa, bentuk perhatian seorang ibu mertua. Namun, hatiku tahu bahwa yang kurasakan lebih dari itu. Aku hampir kehilangan kendali ketika tiba-tiba ku dengar suara pintu diketuk pelan. Itu Raka, memanggilku untuk segera bergabung kembali di ruang tamu. Dewi cepat-cepat meletakkan sabut kelapa, lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa, seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Aku terdiam di bawah pancuran, membiarkan air terus mengalir, sementara tubuhku bergetar bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang baru saja dimulai, sesuatu yang aku sendiri tak yakin bisa hentikan. Setelah kejadian di kamar mandi itu, malam terasa semakin panjang. Aku duduk di ruang tamu bersama Raka dan beberapa kerabat yang masih tinggal, mencoba menutupi kegelisahan yang terus menggerogoti pikiranku. Raka tampak begitu bahagia, bercanda dengan sepupunya sambil meneguk arak desa, sementara aku hanya sesekali tersenyum, padahal hatiku masih kacau. Aku melirik ke arah dapur, tempat Dewi sibuk membereskan piring. Sorot matanya sesekali bertemu dengan milikku, lalu cepat-cepat ia alihkan ke arah lain. Namun senyum tipis di bibirnya tak bisa ia sembunyikan. Senyum itu membuatku semakin tak tenang, seolah ada rahasia baru yang hanya kami berdua pahami. Beberapa saat kemudian, saat semua mulai beranjak tidur, aku mengikuti Raka ke kamar kecil yang sudah disiapkan untuk kami. Rumah itu sederhana, hanya ada 2 kamar, satu untuk tuan rumah, satu lagi untuk kami. Raka segera rebah ke kasur tipis, tubuhnya kelelahan setelah seharian perjalanan dan pesta. Dalam hitungan menit, ia sudah terlelap dengan dengkuran pelan yang ritmis. Aku, sebaliknya, tidak bisa tidur. Aku gelisah, bangkit dari ranjang, dan perlahan membuka pintu kamar. Rumah itu sepi, hanya diterangi lampu minyak di ruang tengah. Langkahku tanpa sadar membawaku ke arah dapur. Dan di sanalah aku melihatnya, Dewi, masih terjaga, duduk di bangku kayu dengan kain jarik melilit tubuhnya, rambutnya terurai setengah basah. "Ayu, belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan, seolah takut membangunkan penghuni rumah lain. Aku hanya menggeleng, lalu duduk di depannya. Kami berbicara sebentar, tentang hal-hal kecil, perjalanan, pekerjaan, hingga masa kecil Raka. Tapi setiap kata yang ia ucapkan seolah mengandung nada tersembunyi. Matanya menatapku lebih lama dari biasanya, dan tangannya beberapa kali menyentuh tanganku, meski sekilas seperti tanpa sengaja. Aku tahu, garis tipis yang memisahkan hubungan mertua dan menantu mulai kabur. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarikku, sesuatu yang membuatku ingin tetap duduk di sana selamanya. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara batuk berat terdengar dari kamar Pak Darmo. Kami berdua tersentak, dan Dewi buru-buru bangkit, berpura-pura sedang menyiapkan air panas. Aku pun segera kembali ke kamar, berusaha menenangkan detak jantungku yang berlari liar. Aku sadar, malam itu hanyalah awal. Dan aku mulai takut pada apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Malam itu meninggalkan jejak yang tak bisa kuhapus dari pikiranku. Aku berbaring di samping Raka yang masih terlelap, mendengarkan dengkurannya yang tenang, sementara pikiranku justru penuh badai. Sentuhan tangan Dewi, senyumnya, tatapan matanya, semuanya kembali berputar-putar di kepalaku, membuatku sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Aku merasa bersalah, tentu saja. Bagaimana mungkin aku, seorang istri,
justru terguncang oleh kehadiran ibu mertuaku sendiri? Raka telah memberiku cinta dan ketulusan, tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Dewi yang mengisi kekosongan yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini sekadar godaan sesaat? Ataukah ini awal dari bencana yang bisa menghancurkan keluargaku? Di budaya Jawa, hubungan keluarga adalah hal yang sakral. Tak ada yang lebih hina daripada menodai kepercayaan orang-orang terdekat. Jika seseorang mengetahui isi hatiku sekarang, aku mungkin akan diusir, dicap sebagai aib, bahkan mungkin ditolak oleh keluarga besar Raka. Namun justru bayangan itu semakin memperkuat gejolak di dadaku. Larangan itulah yang membuatnya terasa semakin mendebarkan. Aku juga memikirkan Dewi. Ia bukan sekadar perempuan dewasa dengan paras memikat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa dilihat, benar-benar dipahami. Tatapannya seakan menembus lapisan terdalam hatiku, membaca semua rahasia yang bahkan tak pernah kuungkapkan pada Raka. Ia seolah tahu bahwa aku, meski terlihat tegar, sebenarnya menyimpan kerinduan pada sesuatu yang lebih liar, lebih menggairahkan, sesuatu yang selama ini tak pernah kuberi ruang. Aku menggigit bibirku sendiri, menahan gejolak yang ingin meledak. Andai saja aku bisa mengendalikan perasaan ini, andai saja aku bisa berpura-pura tidak pernah ada sentuhan itu, mungkin semuanya akan tetap baik-baik saja. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu, aku telah melangkah ke tepi jurang. Satu langkah lagi, dan aku akan terjun bebas, tanpa jalan kembali. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjaga jarak. Namun, bisakah aku benar-benar menepati janji itu ketika setiap detik keberadaannya semakin mengikatku? Pagi berikutnya udara terowulan terasa lembab dan manis, aroma tanah basah bercampur bau asap kayu dari dapur. Aku terbangun lebih awal daripada biasanya. Raka masih tidur pulas, tubuhnya terbungkus sarung batik. Aku memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar, berharap pikiran semalam bisa mereda. Namun yang kulihat justru membuatku terpaku. Di belakang rumah, di bawah pohon jati tua yang tadi malam diceritakan Raka, Dewi sedang berdiri. Rambutnya tergerai panjang, hanya mengenakan kebaya tipis dan jarik sederhana, wajahnya tampak pucat. Ia memandang ke arah sawah yang berkabut, dan di tangannya ada sebuah foto lama. Aku mendekat pelan, rasa penasaran mengalahkan kegelisahanku. "Bu, pagi-pagi sudah di sini?" tanyaku hati-hati. Dewi tersenyum samar, namun matanya tampak merah, seperti habis menangis. Ia mengangkat foto itu, lalu menyerahkannya padaku. Foto itu menggetarkan hatiku. Di dalamnya ada seorang perempuan muda dengan wajah yang nyaris sama persis denganku, berdiri di samping seorang lelaki yang ternyata ayah Raka. Aku menatap Dewi, tak mengerti. Ia menarik napas panjang. "Perempuan di foto ini bukan orang asing, Ayu," ucapnya lirih. "Itu aku, waktu aku seusiamu." Aku terkejut melihat kemiripan yang begitu jelas. Aku dulu jatuh cinta pada seseorang yang mirip denganmu. Seseorang yang bukan suamiku. Seseorang yang membuatku kehilangan segalanya. Aku terdiam, tak sanggup bicara. Tiba-tiba semua potongan kecil kejadian semalam terasa masuk akal. Tatapannya, sentuhan tangannya, bahkan senyum tipisnya. Ia melihat dirinya sendiri di dalam diriku. Namun sebelum aku sempat mencerna semuanya, ia menggenggam tanganku erat, matanya berkilat seperti api yang lama dipendam. "Aku tidak ingin kamu mengulang kesalahan yang sama seperti aku, Ayu," katanya dengan suara bergetar. Tapi aku juga tidak bisa berhenti. Kata-kata itu membuatku menggigil. Aku merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan sekadar godaan antara mertua dan menantu.
ini seperti pusaran cerita lama yang menarikku masuk. Tanganku masih digenggam erat oleh Dewi, seakan ia takut aku akan melarikan diri. Matanya basah, berkilau dalam cahaya pagi yang mulai menembus sela-sela dedaunan jati. Aku ingin menarik tanganku, tapi tubuhku terasa lumpuh, tak sanggup bergerak. Ayu, suaranya lirih, namun penuh beban. Apa kau tahu, mengapa dulu aku menikah dengan Pak Darmo? Itu bukan karena cinta. Aku dipaksa, demi menjaga nama baik keluarga. Padahal hatiku sudah lama terikat pada orang lain. Ia berhenti sebentar, bibirnya bergetar, lalu menambahkan, orang itu, ayahmu. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku membeku, napasku tercekat. Apa? Maksud ibu? Tanyaku terbata-bata. Dewi menunduk, air matanya jatuh membasahi jariknya. Ya, Ayu. Aku pernah menjalin cinta dengan ayahmu sebelum ia menikahi ibumu. Kami saling mencintai, tapi dunia memisahkan kami. Dan sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku seakan melihat masa lalu yang kembali hidup. Aku terhuyung ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Dunia terasa berputar. Hubungan kami bukan sekadar mertua dan menantu. Ternyata di masa lalu, benang merah keluarga kami sudah saling terikat. Perasaan yang sejak awal terasa salah kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Dewi mendekat, jarak kami hanya tinggal sejengkal. Kau mengerti, kan? Bisiknya. Kita bukan hanya dipertemukan oleh takdir pernikahanmu dengan Raka. Kita dipertemukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. Tapi, ini salah, Bu. Sangat salah. Suaraku pecah, namun hatiku tahu aku sendiri sudah terjebak terlalu jauh. Tatapan matanya, ketulusan suaranya, dan rahasia masa lalu itu, semuanya mengikatku lebih kuat daripada yang bisa kubayangkan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba menahan gejolak. Tapi jauh di lubuk hatiku, sebuah kebenaran pahit mulai tumbuh. Aku tidak bisa lagi melihat Dewi hanya sebagai ibu mertuaku. Ia adalah bagian dari rahasia keluargaku sendiri, sekaligus cermin dari diriku. Langkah kakiku gemetar saat aku mundur menjauh, tapi Dewi justru maju, mendekatiku dengan tatapan yang membara. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat, menekan dadaku seolah-olah alam sendiri tahu ada dosa besar yang akan lahir di bawah pohon jati itu. Ayu, suaranya nyaris bergetar, namun matanya begitu tegas. Aku sudah menahan ini terlalu lama. Aku tidak peduli lagi pada apa kata dunia. Yang kupedulikan hanya kau. Kata-katanya seperti mantra yang menghantam telingaku, membuat jantungku berdentum lebih keras daripada gamelan di malam hajatan desa. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhku seolah terikat pada tanah. Setiap kali ia melangkah maju, aku merasa terhanyut semakin dalam. Dan saat tangannya kembali menyentuh pipiku, semua batasan runtuh. Aku melihat dalam dirinya bukan hanya sosok ibu mertua, tapi perempuan yang penuh gairah, haus akan cinta yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya. Bayangan wajah Raka sekilas muncul di benakku, namun langsung kabur oleh derasnya arus emosi yang melanda. Aku merasa seakan dunia mengecil hanya pada dua orang, aku dan Dewi. Desa yang sunyi, rumah yang sederhana, bahkan ikatan pernikahanku, semuanya lenyap, tersapu oleh kekuatan magnet yang tak masuk akal. Aku merasakan napasnya begitu dekat di wajahku. Dan di saat itu, seolah waktu berhenti, aku sadar kami sedang berada di tepi jurang yang lebih dalam daripada sekadar larangan keluarga.
Ini bukan lagi kisah terlarang biasa. Ini seakan kutukan yang diwariskan dari masa lalu, kutukan yang kini hendak memakan kami berdua. Detak jantungku semakin cepat, keringat dingin mengalir di pelipisku, tapi tubuhku tak lagi bisa melawan. Seperti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diriku yang memaksa untuk menyerah, menjerumuskan diriku pada titik tanpa jalan kembali. Dan saat bibirnya hampir menyentuh bibirku, suara pintu rumah berderit keras, diikuti suara langkah cepat. Pintu kayu tua itu berderit, suara langkah cepat terdengar jelas di atas lantai papan. Aku dan Dewi spontan terhenti, jarak bibir kami hanya sejengkal, napas kami masih saling menyentuh. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar oleh siapapun di rumah itu. Dan benar saja, di ambang pintu, berdiri Raka. Wajahnya masih setengah mengantuk, rambutnya berantakan, sarungnya terikat longgar di pinggang. Tapi matanya menatap kami dengan kebingungan yang segera berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kutebak, antara amarah, kecurigaan, atau sekadar rasa tidak percaya. Ayu. Ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya serak, namun tajam, menembus dadaku seperti pisau. Aku tersentak, segera mundur beberapa langkah, sementara Dewi tetap berdiri tegak, meski wajahnya pucat. Tangannya masih bergetar, seolah baru saja kehilangan pegangan pada sesuatu yang sangat penting. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Kata-kata menumpuk di kerongkongan, tak ada satupun yang bisa keluar. Raka melangkah maju, pandangannya bergantian mengarah padaku dan ibunya, seakan mencoba merangkai potongan teka-teki yang belum sempat ia pahami. Suasana hening. Hanya terdengar kokok ayam dari kejauhan dan desir angin yang membuat dedaunan jati bergesekan. Tubuhku panas dingin, keringat membasahi tengkuku, sementara rasa bersalah bercampur ketakutan menyesakkan dada. Dewi akhirnya membuka mulut, suaranya lirih namun mantap. Raka, ada hal yang harus kau ketahui. Sesuatu yang sudah terlalu lama kusimpan. Aku menoleh ke arahnya, mata kami bertemu. Dalam tatapannya, aku melihat keberanian bercampur putus asa, seolah ia siap membuka rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Raka menatap kami berdua, wajahnya semakin tegang. Apa maksud ibu? Tanyanya. Dewi menarik napas panjang, seakan hendak menumpahkan semuanya. Dan di detik itulah, suara keras terdengar dari depan rumah, suara teriakan tetangga, panik, memanggil nama Pak Darmo. Aku membeku. Dunia seakan berhenti di tengah pusaran rahasia yang hampir terungkap, namun kini tertunda oleh sesuatu yang bahkan lebih mencekam.